Halo saudara, berjumpa kembali bersama saya Lukman Hidayatullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang layer pada AutoCAD 2012. Layer merupakan lapisan atau bagian berfungsi untuk sebagai tempat elemen gambar. Untuk memahaminya kita langsung saja membuat sebuah gambar, di mana kita sebelum memulai kita harus menentukan dulu unitnya ya. Kita mulai saja di sini, arahkan ke sini, klik di situ, kita arahkan ke drawing utility. Di sini ada unit. Unit yang kita pakai di sini adalah sentimeter. Oke. Terus kita skalanya kita edit. Skal edit ini di bawah. Skalanya dibuat 1:100. Jadi 1 cm di gambar itu adalah 100 cm di dalam kenyataan. Jadi itu 1:100. Kalau 100 cm berarti 1 meter ya. Berarti kalau di gambar 1 berarti kalau di kenyataan 1 meter gitu kan. Ini 1 paper unit adalah 100 drawing unit. Jadi perbandingannya yang kita gunakan adalah 1:100. Oke. Selanjutnya untuk memudahkan dalam menggambar di sini kita objek snap-nya kita hidupkan. Jadi kita klik di sini di bawah di komen OS object snap gitu kan. Di sini fungsinya maksudnya begini. Kalau kita akan terbantu dengan menentukan midpoint, endpoint seperti itu kan. Kita select aja semua. Select all. Oke. Berarti snap on udah, snap objek sudah, skalanya sudah, unitnya sudah. Kita memulai dari menentukan layernya ya. Nah, untuk menggunakan option layer di sini, layer property kita arahkan ke sini, ke layer property kita klik di situ, nanti akan muncul seperti itu. Nah, nanti layernya kita akan isi di sini dengan cara menambahkan new layer pada icon ini. Kita klik di situ, maka akan muncul. Misalkan kita akan menggambar sebuah denah. Layer yang pertama saya akan gambar adalah asnya dulu, as dari bangunan. As. Udah gitu kita tambah lagi. Setelah as itu kolom atau slope ya. Kalau dalam bangunan itu tambah lagi misalkan dinding, terus tambah lagi misalkan kusen. Ini penjelasannya yang sederhana aja dulu ya. Kusen terus kusen cukup kali ya. Nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya. Kita hapus saja dulu yang ini yang akhir. Berarti as, dinding, kolom, kusen. Nah, kalau kita misalkan akan menggambar ya, kita menggambar as misalkan, kita centang di sini nanti. Tapi kita untuk lebih memudahkannya, kita kasih warna. Contoh misalkan di sini saya as menggunakan warna putih. Warna defaultnya saya kasih dinding ini warnanya hijau misalkan ya. Nah, hijau misalkan. Terus saya kolom saya kasih warna merah biar agak beda gitu. Di sini merah, oke. Nah, kusen kasih coklat. Nah, yang ini orange ya. Oke. Nah, ini nanti di sini ada lampu ini maksudnya kita matikan kalau misalkan kita untuk tidak menggunakannya gitu kan. Atau misalkan di akhir setelah selesai kita akan lock misalkan. Boleh. Tapi pada saat penggambaran kita bisa cukup hanya untuk kalau kita menggambar misalkan di as, tinggal centang aja asnya. Nah, berarti kita sekarang lagi menggambar as gitu ya. Kalau misalkan kita perlu untuk dimatikan ininya boleh. Ya. Tapi nggak apa-apa juga nggak apa-apa.
Eee, Selanjutnya kita akan setelah dicentang as, berarti kita akan menggambar as ini, ya. Boleh kita tutup juga di sini. Kita mulai menggambar, kita menggambar as dari sebuah ruang, eee, kita klik di line, kalau limitnya kita default aja ya. Line di sini kalau sudah kita klik line, kita posisikan kita mau senternya di mana. Pada kesempatan ini saya akan senternya di 0.0 kan, berarti 0, tab 0, enter, berarti di 0, 0 gitu kan. Nah, luruskan ke situ, saya akan bikinnya 4, 4, enter. Kalau objek snap-nya sudah dihidupkan tadi, maka gampang menggambarnya kan. 4, enter. Itu 4, enter. 4, enter, tarik escape. Kita besarkan ya, pakai scroll ya. Nah, pakai pan ini boleh. Kita besarkan. Tarik, kita besarkan. Tarik, kita besarkan, gitu kan. Udah cukup, escape dulu. Nah, selanjutnya kita akan menggambar kolom. Nah, maka kita menggunakan layer yang kolom di sini. Itu fungsi dari layer itu. Ini kolom, centang yang ininya. Nah, berarti kita akan menggambar kolomnya. Kolom itu maksudnya slope ya, di ujung bangunan itu begitu biasanya. Ya. Nah, kita gambar dulu. Menggunakan apa? Rectangle. Biasanya kita 15 cm dah ya, slope-nya atau kolomnya. Klik rectangle, klik di situ, ukurannya 15 cm atau 0,15, tab 0,15, enter, gitu kan? Ini kolomnya. Nah, kolom berada di ujung-ujung ini kan, kita pindahkan. Tapi memindahkan harus center di sini kan. Nah, caranya klik di situ, copy, arahkan ke situ, cari titik tengahnya yang kali, pasti kali, klik kiri, ambil. Arahkan ke situ, pas kotak, klik. Pas kotak, klik. Berarti udah center dia. Pas kotak, klik. Pas kotak, klik. Nah, baru escape. Nah, ini yang kolom bantuannya kita hapus saja. Nah, terus nanti kolom yang ini sudah jadi ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke layer berikutnya yang kita akan gambar, gitu kan? Nah, layer dari as bangunan sudah, terus kolom sudah, ini warna merah ini kan. Nah, sekarang kita tinggal dindingnya. Nah, kita kalau dinding kita balik lagi ke sini ke layer, apa yang kita gambar? Dinding, centang, gitu kan. Berarti kita akan menggambar layer dindingnya. Tutup dulu nggak apa-apa. Nah, caranya kalau objek snap-nya sudah dihidupkan tadi, kita tinggal klik rectangle, ingat, kotak, tarik, cari yang kotak lagi di sini, klik. Nah, udah jadi, gitu kan? Rectangle lagi, cari kotak, tarik, mudah kan? Cari kotak lagi, klik, jadi. Rectangle lagi, kotak, tarik, kotak lagi, jadi. Rectangle lagi, kotak, tarik, kotak, jadi. Nah, ini layer dari dinding. Nah, kemudian kita lanjut. Kita menggambar pada layer kusen. Kita masuk ke sini ke kusen. Kita centang kusen, berarti kita menggambar kusen kali ini. Tutup dulu, boleh. Saya akan bikin kusen di sini. Nah, caranya kita besarkan dulu ya, biar kelihatan. Kita kasih garis bantu, skip. Garis bantu di sini arahkan ke situ. Nah, kalau objek snap-nya sudah dihidupkan, ini titik tengah itu tandanya segitiga. Klik di situ, tarik ke atas. Nah, arahkan di situ di segitiga juga, klik. Nah, udah escape. Kita besarkan. Kita besarkan. Nah, itu kan udah tidak udah membagi dua. Oh, ini belum kita lanjutin ya ke sini ke bawah. Kita klik, arahkan klik kanan,
nggak usah diklik, arahkan ke lengthen. Setelah itu arahkan gitu, cari segitiga. Nah, escape itu nyampe ke situ kan. Setelah itu saya akan membuat di sini pintu. Pintu itu sekitar 80 cm ya. Nah, kita gambar dulu dah. Pakai ini nih, pakai namanya rectangle. Kita arahkan rectangle, tapi ini kita gambaran dulu ya. Nih, dari sini jaraknya ke situ itu kan 0,15 ya. Tadi slope-nya itu kan. Sip. Nah, saya mau bikin juga kan dari sini biar center di sini. Otomatis kan kalau 0,8 ini 0,4 kan ke sini nih, ke kanan. Ke sini 0,4 gitu kan. Nah, dari sini juga nanti 0,4 juga ke sini. Nah, ke situ 0,4. Berarti kan semuanya 0,8. Nah, bagaimana kita menggambarnya? Nah, caranya kita pakai rectangle. Klik rectangle, arahkan di sini dulu dah sementara dah nggak apa-apa. Klik, angkat ke atas, angkat. Nah, kalau udah muncul tuh 0,03 gitu kan, angka begitu-begitu, kita di situ klik di situ. Nanti sebentar. Nah, 0,8 kita kan butuhnya 0,8. Oh, balik sebentar. Ini error nih. Balik dulu. Escape dulu. Escape dulu. Ke rectangle. Hati-hati di sini. Klik, tarik, tarik. Nah, muncul. Nah, pegangin 0,8 tab 0,15 enter. Apa yang terjadi? Nah, gitu kan. Ini sudah membentuk rectangle yang ukurannya 0,8 tapi posisinya ada di situ kan. Ada di pinggir, nggak apa-apa. Nah, kita langsung kita copy, kita pindahkan ke sini biar center dengan garis yang itu. Klik di situ, move. Nah, kalau kita mau pengen center di tengah yang segitiga itu, tarik ke situ, ada segitiga, klik di situ. Itu udah jadi. Nah, sekarang garis bantunya kita hapus. Selanjutnya kita akan di sini kan ada balok kusen ya. Balok kusen itu taruhlah 5 cm ya misalkan begitu, 0,05 lah gitu kan. Nah, kita buat rectangle di sini. Berarti ke sini 0,5, yang ininya kan udah slope-nya 0,15 kan. Kita jadi aja di sini, klik di situ, arahkan di situ, klik, tarik ke atas seperti tadi lagi. Nah, pegangin 0,05 kan 5 cm kan. Tab. Wah, error lagi. Kita ulang lagi. Dari situ klik, tarik ke atas, pegangin yang mouse-nya kita pegangin. Itu 0. Nah, pegangin dulu. Mouse-nya selalu pegang. 0,05. Waduh, escape dulu. Sensitifnya. Nah, ada kotak 0,05 up, skip dulu. Nol koma nol lima up, skip dulu. Mulai lagi 0,05. Nah, itu kan tab, geser dikit 0,15. Mouse harus pegang-pegang di itu, dirubah-rubah ya biar kelihatan angkanya, maksudnya gitu. Oh, jadi kan. Nah, ini kita copy ke sini. Ini kan di sini kan ada tulang dari kusen juga kan. Copy, kita klik di sini. Copy. Ambil yang ini nih. Nah, yang itu tuh. Ketemu segitiga, klik. Nah, udah jadi kan.
Nah, selanjutnya kita akan kasih di sini eh, escape dulu. Nah, kalau ada begitu escape, bawahin, escape lagi. Ini kasih pintunya kan, kasih rectangle juga, arahkan sini terpusat. Nah, tarik ke atas. Ini kan jadi patokan ukurannya ini kan. Yang penting ini lambang dari pintunya. Arahkan pusat. Nah, gitu. Setelah itu pakai ini. Ah, pilih yang ini aja, yang 3 point. Klik di situ, tarik ke situ, lengkungkan ke situ, klik, skip. Baru kita hilangkan yang ini. Trim, pakai trim. Trim, klik kiri, klik kiri, klik kanan, klik kiri, hilang. Klik kiri, hilang, gitu kan? Skip. Nah, ini udah jadi nih, tuh. Jadi udah jadi eh, pintunya gitu ceritanya. Oke lah, saudara. Eh, pada kesempatan ini yang jadi fokus pembahasan adalah tentang layer. Layer di sini bahwasannya layer adalah lapisan atau bagian ya, dan fungsinya untuk sebagai tempat elemen gambar. Nah, selanjutnya kita bisa boleh tambah ya, tambahlah dikit lah. Ini biar nanti saya akan menjelaskan juga nih kalau kita akan membuat ini nih. Di sini kan ada 0,05 tuh ya. Saya pakai annotate dimension, saya arahkan di situ. Nah, besarkan dulu ya, kita besarkan dulu. Besar, pakai pen dulu. Itu maksud saya begitu. Saya ingin menjelaskan ini nih. Membuat dimensi titik di situ. Nah, terus yang ini juga. Nah, tarik. Wah, besar kan? Nah, supaya kalau misalkan besar kita jangan bingung. Nah, kita pakai ini nih. Kita klik ke sini biar buram dia. Klik kiri. Nah, ada tanda biru kan? Klik kanan. Kita pakai properti gitu kan? Nah, kita kecilkan maksudnya ininya. Ada di sini yang namanya eh, apa tuh, lin. Sini mana ya? Sebentar. Nah, bukan. Text high. Boleh text high. Boleh nanti kita ganti text high-nya. Saya pengen ininya nih, row-nya. Kita cari di sini nih. Row size. Nah, ini kan row-nya terlalu besar nih. Row size-nya saya kita ganti aja 0,05 ya. 0,05. 0,5. Apply. Oh, jadi row-nya jadi kecil tuh. Oh, nggak terlalu besar kan? Tinggal size angkanya ini nih. Size angkanya yang tadi ini, yang ini nih. Klik di sini. Mana tadi ya? Mana ya? Ah, ini nih. Bukan. Cari dulu ya, sebentar. Mana? Nah, ini nih. Text height sama text offset. Text height dulu ya. Klik di situ 0,05 juga lah. 0,05. Nanti dicoba-coba aja. Yang namanya belajar tuh terus dicoba ya gitu ya. Apply gitu. Terus ukurannya jadi segitu. Nah, terus kita tarik di sini ada klik, klik kanan aja, klik kanan, escape dulu, klik kiri maksud saya, klik kiri, move text only ini, move text only, bentar, escape dulu dong, escape dulu, ada sini move text only, tuh, tarik ke situ, biar nggak ribet, gitu kan, escape, gambarnya di situ,
Oke lah saudara, nanti kita akan lanjut lagi pembelajaran di pertemuan mendatang. Pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang, ini kita tutup dulu ya. Nah, membahas tentang layer, saya ulangi kembali. Layer adalah lapisan atau bagian dari sebuah gambar yang fungsinya untuk memberikan tempat elemen-elemen gambar, penyimpanannya, dan menunjukkan pada gambar ini supaya nanti lebih ketahuan, lebih jelas gitu kan. Ini gambarnya buat kolom, ini buat dinding, seperti itu ya. Demikian, selamat belajar, semangat belajar kawan ya. Terima kasih atas perhatiannya.